Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tihom baratotillah wali syafatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada anak-anak sekalian, para santriwan dan santriwati Hidayatul Muqtasidin, wabil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Hidayatul Muqtasidin, mari kita melanjutkan daripada pelajaran kemarin, yaitu kitab Mabadi Fikih sini, dan ini saya akan mengkaji tentang namanya hukum daripada fardunya wudu. Furudul wudu'i utawi kikubab martalake piro-piro fardune wudu. Kam iku piro furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu. Jadi ketika kita akan menjalankan ibadah yaitu berupa sholat, kita wajib menjalankan yaitu namanya wudu, karena wudu itu sudah termasuk hukum wajib ketika kula jenengan sami menjalankan ibadah sholat. Tidak wudu maka sholatnya tidak sah. Maka dari itu, dan juga ketika kula menjalankan wudu harus mengerti daripada syarat dan fardunya wudu dan juga sunah-sunahnya wudu. Di sini dijelaskan di dalam kitab Mabadi Fikih bahwa fardunya wudu ini ada 6. Furuduhu utawi piro-piro fardunya wudu iku sitatun 6. Al awalu an-niyatu inda ghuslil wajhi. Al awalu utawi kang dingin iku aniyatu niat ingda ghuslil wajhi nalikane membasuh wajah. Jadi yang pertama itu membasuh wajah, kemudian didampingi dengan niat. Niat itu ketika membasuh wajah. Asani utai kaping pindho iku ghuslul wajhi, masuh wajah. Yang kedua membasuh wajah. Jadi membasuh wajah sekali lagi itu harus didasari, didampingi dengan namanya niat. Asali sutai kaping telu iku ghuslul yadaini, masuhi tangan loro, ilal mirfaqoni tumeka sikut loro. Arabi utai kaping papat iku mashu bati rosi, ngusap sebagian sirah, au sa'rihi atawa rambute sirah. Al khamis utai kaping 5 iku ghuslu rijlaini, masui sikil loro, ilal ka'baini tumeka polok loro. Asati sutai kaping 6 iku atartibu tertib. Jadi fardu yang nomor 3 yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Itu membasuh kedua tangan. Yang keempat, mengusap sebagian sirah atau ausarihi atau rambut sirah. Itu harus ada yang basah.
Kemudian al khamisu tai kaping 5 iku ghuslu rijlaini maswi sikloro ilal ka'baini tumeka polok loro. Yang kelima membasuh kaki, kedua kaki sampai mata kaki, atau istilah bahasa Jawa ini polok loro, entok itu. Dan yang terakhir yaitu kedah tertib itu harus berurutan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditinggalkan. Jadi berwudu itu dari awal sampai akhir itu harus berurutan, tidak boleh ngacak. Kalau ngacak maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah maka sholatnya batal. Kalau sholatnya batal alias tidak sah sholatnya. Itu diantara daripada fardunya wudu. Sekali lagi, fardunya wudu yang pertama yaitu niat. Niat itu ketika membasuh wajah. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala atau rambutnya kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir yaitu harus tertib atau berurutan. Kam utawi piro, kam iku piro sunanul wudu'i, utawi piro-piro sunai wudu. Nah itu tadi fardu, maka sekarang sunah. Maka dari itu kita ketika akan menjalankan wudu wajib mengetahui mana sunnah, mana fardu, mana syarat. Itu harus tahu. Sunanuhu utawi piro-piro sunai wudu iku kasirotun akeh. Jadi sunai wudu itu banyak sekali. Minha setengah iku saking kasiroh. Di antara setengah saking kasiroh iku atasmiyatu maca bismillah. Misalkan ketika mau berkumur membaca bismillah itu sunnah. Kalau misalkan tidak membaca, tidak apa-apa. Karena yang namanya sunnah itu dikerjakan mendapatkan ganjaran, ditinggalkan tidak memperoleh dosa atau tidak memperoleh pahala. Itu sunnah. Jadi meninggalkan sunnah ketika wudu itu mboten napa-napa. Termasuk membaca bismillah di dalam berwudu. Asani utai kaping pindho iku ghuslul kafaini masuh epek-epek loro, membasuh kedua telapak tangan. Qabla idkhalihima sadurunge manjingake epek-epek loro al inaa ing wadah, sadurunge dimasukkan, sebelum dimasukkan kedua telapak tangan maka disunahkan terlebih dahulu itu dibasuh sebelum kita memasukkan telapak tangan ke dalam wadah. Itu disunahkan dibasuh dahulu. Asalisu ta kaping 3 iku wasiwaku siwakan, siwak gosok gigi. Bahasa Indonesianya gosok gigi. Itu juga bagian daripada sunnah. Bagian daripada sunnahnya wudu. Arabiu ta kaping 4 iku wal madmadatu. Iku wal madmadatu berkumur. Asa al khamisu ta kaping 5 iku al istinsaku
nyerot banyu maring irung. Asati sotai kaping 6 iku wa mashu jami' rasi, ngusap sebagian sirah. Asabi utai kaping 7 wa mashul udunaini, ngusap kuping loro. Dohirihima rupane jabane kuping loro, wabatihima lan jerone kuping loro. Kemudian yang kelima, yang keempat itu berkumur, yang kelima ngisep banyu, ngisep air ke dalam hidung. Nah, itu juga ada bagian daripada sunnah, ngisep air ke dalam hidung. Kemudian yang nomor 7 yaitu mengusap kedua kuping, baik dohirnya kuping atau batinnya kuping, itu diusap, hukumnya juga sunnah. As-saminu tai kaping 8 iku wa tahlilul lihyati, nyela-nyelani jenggot al-kasifati kang ketel. Atasi utai kaping 9 iku wa tahlilu asabi ilyadaini, nyela-nyelani piro-piro drijine tangan loro, warijlaini lan sikil loro. Al-asyiru tai kaping 10 iku wa taqdimul yumna, lan dinginake anggota tangan alal yusra, ngarikaken ing atase anggota kang kiwe. Wa taslisu al-hadiyasyaru tai kaping 11 iku wa taslisu ngaping teluni. Asani asyaru tai kaping 12 iku wal mualatu nuli-nuli. Asali syarat utawi kaping 13 iku wa doa ulan donga badahu ing dalem sawise wudu. Itu diantara bagian daripada sunahnya wudu. Sekali lagi, yang pertama itu membaca basmalah, yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah, yang ketiga bersiwak atau menggosok gigi. Itu juga daripada bagian sunahnya wudu. Kemudian berikutnya berkumur, kemudian ngisap air ke hidung. Seterusnya mengusap sebagian kepala. Mengusap semua keseluruhan kepala. Nah, itu juga kalau sebagian itu wajibnya, ya, wajibnya itu sebagian, ya, baik di depan, misalkan jidat atau ngambil di belakang, intinya rambut ada yang basah, ya, itu fardunya, ya. Tapi kalau misalkan dibasuh semua, rambut kepala itu dibasuh semua, itu bukan hukum wajib tapi hukumnya sunnah. Nah, ini, ya. Kemudian berikutnya mengusap kedua kuping baik luarnya kuping atau dalamnya kuping. Nah, itu harus itu juga bagian daripada sunnah. Dan daripada sunnah. Kemudian ada lagi yaitu menyela-nyela di sela-selani, ya, jenggot, karena jenggot misalkan jenggotnya ketel, kandel, itu juga daripada bagian sunnah, menyela-nyelani jenggot, bukan wajib, bukan, ya, itu nyela-nyelani jenggot sing kandel, itu sunnah hukumnya. Dan berikutnya menyela-nyelani driji, kedua tangan atau kedua kaki, itu
juga sunnah. Dan berikutnya mendahulukan anggota tangan daripada anggota kiwa, anggota kiri, itu juga sunnah. Nah, misalkan berwudu yang didahulukan mama anggota yang kiri, itu bagaimana hukumnya? Boleh, sah, cuma tidak memperoleh kesunahannya. Ya, sah. Misalkan membasuh tangan kiwa disit, atau membasuh sikil kiwa disit, nah, itu juga hukumnya sunnah, boleh. Cuma kalau misalkan membasuh kedua mendahulukan anggota yang kiri, cuma tidak memperoleh kesunahannya daripada wudu. Nah, ini berikutnya yaitu ngaping teloni, ya, dibaca 3 kali, dibasuh 3 kali. Ya. Kalau misalkan dibasuh 1 kali boleh enggak? Boleh, sah mawon, wudunya sah, cuma oleh kesunahannya. Dan berikutnya nuli, ya, misalkan terus basuh hidung, kemudian langsung membasuh muka, nah, itu nuli. Dan yang terakhir membaca doa sehabis wudu, itu juga bagian daripada sunnah, membasuh membaca doa sehabis wudu. Nah, itu hukumnya sunnah. Kam iku piro nawaqitul wudu'i utawi piro-piro perkara kang ngrusak wudu. Nawaqitul wudu'i utawi piro-piro perkara kang ngrusak wudu iku khamsatun ana 5. Jadi perkara yang menyebabkan wudu kulun jenengan sami menjadi rusak atau jadi batal itu ada 5 perkara. Insyaallah akan dijelaskan minggu depan, barangkali ada waktu dan barangkali ada waktu untuk bisa daripada belajar mengkaji daripada hukum-hukum yang kaitannya masalah hukum fikih. Nah, cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada para rekan-rekan santri, para santri putra maupun putri dari Pondok Pesantren Hidayatul Muqtasidin. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang dinamakan kaitannya masalah sholat. Karena yang namanya sholat itu hukum, terutama sholat yang 5 waktu, itu hukum wajib, tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Itu sholat, kecuali ada udzur syar'i yang sekiranya itu menjadi penyebab daripada jenengan sami tidak menjalankan sholat, kecuali kalau ada udzur syar'i. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.